Parade militer megah di Beijing menandai lahirnya poros anti-Barat, di mana Cina, Rusia, Korea Utara, dan sekutu lainnya memamerkan kekuatan dan solidaritas mereka di panggung global. Dunia multipolar kini semakin nyata, sementara Amerika Serikat sebagai saingan utama Cina tampak tersisih dari sorotan utama. Tak tinggal diam, Washington langsung melayangkan peringatan kepada para pemimpin sekutu anti-Barat tentang konsekuensi jika kepentingan AS terancam. Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina menggelar parade militer besar pada Rabu 3 September 2025 untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan menyerahnya Jepang. Parade ini dihadiri lebih dari 25 pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Langkah ini menandai kelahiran poros anti-Barat dan makin tersisihnya Amerika. Presiden AS Donald Trump mencoba meredam situasi dengan memuji parade tersebut indah dan sangat mengesankan. Ia juga menjelaskan hubungannya dengan para pemimpin dunia itu tetap baik dan bahwa hasil hubungan ini akan terlihat dalam 1 hingga 2 minggu mendatang. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. Meski sempat memuji, Trump kemudian mengekspresikan ketidakpuasannya lewat media sosial dengan menyinggung Putin dan Kim Jong-un dan menyatakan keduanya telah berkonspirasi melawan Amerika. Di lain sisi, Putin di Beijing menegaskan tidak ada kritikan terhadap AS dalam pertemuan para pemimpin dunia itu. Semua pihak justru mendukung pertemuan di Anchorage, Alaska, dan berharap Trump membantu menyelesaikan perang di Ukraina. Komentar Trump ini muncul di tengah frustasi yang meningkat akibat pertemuan sebelumnya dengan Putin. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil nyata soal perang di Ukraina, dan Rusia justru meningkatkan serangan terhadap target sipil. Pertemuan tersebut memang dianggap sukses secara resmi, namun sejumlah pejabat secara anonim mengatakan Trump kecewa karena Putin menolak komitmen lebih lanjut. Melansir The New York Times, para analis menilai parade yang digelar bukan konspirasi, melainkan pertunjukan terbuka dari kekuatan baru di dunia. Kepala Eksekutif Center for New American Security, Richard Fontaine, menyebut negara-negara itu berupaya menciptakan tatanan internasional baru yang memberi mereka pengaruh, kekuasaan, status, dan legitimasi yang mereka anggap layak. Mereka memandang AS sebagai hambatan utama bagi tujuan global mereka dan siap bekerja sama untuk mengatasinya. Robert Kagan dari Brookings Institution juga menyoroti ketidakberhasilan pertemuan di Alaska menjadi latar belakang kemarahan Trump terhadap parade di Beijing. Menurut Kagan, Trump selalu menilai segala sesuatu dari kepentingannya sendiri, sementara Putin kerap mempermalukannya, sehingga parade ini terasa sebagai penghinaan simbolis. Penilaian serupa juga dikatakan oleh mantan Duta Besar AS untuk Cina, R. Nicholas Burns, yang menyebut parade itu sangat simbolis, menempatkan Cina dan Rusia sebagai pemenang utama dan mengecilkan peran Amerika. Cina yang sebelumnya berseteru dengan Trump dalam perang dagang dinilai memanfaatkan parade untuk menunjukkan kekuatan militer yang berkembang, hubungan dekat dengan Rusia, dan pengaruh luas di kalangan negara otoriter Asia. Sejarawan Ruth Benjet menambahkan Trump merasa tersinggung karena tidak diundang, sementara parade Cina yang megah memicu reaksi untuk mengalihkan perhatian media kembali kepadanya. Parade ini jelas menjadi simbol aliansi anti-Barat yang baru, sekaligus menegaskan posisi Amerika yang mulai tersisih dari tatanan dunia yang lebih kompleks. Di hari yang sama saat parade militer Cina berlangsung, Trump memberikan peringatan saat ditanya tentang pesannya kepada Putin terkait konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Trump menyatakan tidak memiliki pesan khusus untuk Putin, menekankan keputusan Putin akan menentukan kepuasan AS. I have no message to President Putin. He knows where I stand, and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we're unhappy about it, you'll see things happen. Trump tampak gelisah saat ditanya tentang langkah-langkah pemerintah Amerika sejauh ini terhadap Rusia atau kekurangannya. Trump mempertanyakan persepsi bahwa tidak ada tindakan yang diambil dengan mencontohkan sanksi sekunder terhadap India, pembeli energi terbesar selain Cina,
yang menurutnya berdampak besar terhadap Rusia. Ia menegaskan meskipun ada tuduhan tidak bertindak, sebenarnya belum semua tahap hukuman diterapkan dan masih ada kemungkinan tindakan lebih lanjut. Trump pun mengingatkan kembali peringatan sebelumnya, jika India membeli minyak dari Rusia, negara itu akan menghadapi masalah besar. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal, would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that. Parade militer di Beijing menandai lahirnya poros anti-barat yang seakan membuat Amerika tersisih dari panggung global. Meski Trump memuji parade itu, komentarnya dan ketidakpuasannya atas hasil pertemuan dengan Putin menunjukkan ketegangan terselubung antara AS dan aliansi baru ini. Parade tersebut bukan sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga pesan politik bagi Washington bahwa Amerika tak lagi dominan di tatanan dunia yang berubah. Ikuti terus informasi-informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.